Inilah bagian kedua dari kompilasi yang harusnya jadi edisi Halloween. I gotta say, Halloween tahun ini memang banyak film horor yang menyenangkan, bahkan yang bukan horor ternyata bisa ngasih goosebumps yang sedap. Highlight untuk volume 12 ini, mereka semua kecuali satu film really surprise me. Film-film ini punya sesuatu yang bikin aku bilang, hey, ini nggak biasanya ada di TV film seperti ini. Meskipun nggak semuanya aku suka, tapi masing-masing ngasih sesuatu yang di luar ekspektasi. Cuma satu film yang di luar ekspektasinya berada dalam kotak mengecewakan. Film yang manakah itu? Yuk, langsung kita cari tahu di mini review berikut ini. A Haunting in Venice. Misteri detektif digabung dengan misteri supernatural. Sesuka-sukanya aku sama penggabungan itu ketika terjadi pada beberapa kasus di komik detektif Conan, tapi untuk urusan di film Hollywood mainstream, aku ya ngerasa skeptis juga. Takutnya filmnya jadi ngandelin fake jump scare doang. Takut gaya dan charm Hercule Poirot di film ketiga ini kalah oleh adegan-adegan horor yang dimasukkan dengan paksa. Sayang banget kalau sampai begitu, karena satu hal yang bikin film-film Poirot ini delightful, ya, kekhasan Poirot yang dibawakan penuh karisma oleh Kenneth Branagh. Sir Branagh yang juga duduk di kursi sutradara, untungnya tahu untuk tidak menjual jiwa filmnya kepada setan industri. Well, at least gaya film ini tidak berubah sama sekali. Elemen supernatural dimainkan dengan bijaksana, cukup untuk memberikan poin tambahan dan ngasih variasi kepada kasus. Film ini tetap menitik beratkan kepada misteri kasus dan karakter-karakter yang terlibat, yang tentu juga membuat film jadi showcase acting spektakuler, terutama lanjutan dari journey karakternya si Hercule Poirot. Pembahasannya sebenarnya nggak baru, tapi seru juga melihat detektif kita harus struggle dengan logika dan kepercayaannya terhadap supernatural. Keraguan si karakter ini juga lantas terdeliver kepada kita dari arahan yang sukses membuat rumah besar tempat lokasi pembunuhan tertutup itu sekaligus juga terasa jadi rumah hantu seperti di film-film horor. Not bad lah sebagai pembuka volume ini, tapi juga nggak spesial-spesial amat sehingga aku nggak nyesal nggak nontonnya di bioskop. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk A Haunting in Venice. Five Nights at Freddy's. Dari dulu aku nggak paham di mana seramnya game-game Five Nights at Freddy's. Konsep jump scare gamenya sih aku paham. Cuma karakter-karakter animatroniknya, robot-robotnya, aku nggak ngerti tuh seramnya di mana gitu. Makanya aku heran kok anak-anak pada suka. Tapi kalau soal film, aku bisa maklum kenapa garapan Emma Tammy ini laku. Simple, karena mereka benar-benar bikin Freddy dan kawan-kawan itu hidup, bukan sebagai CGI, tapi beneran sebagai robot pembunuh. Yang bikin aku takjub adalah ceritanya. So easy membuat film ini sebagai cerita tentang penjaga yang harus melewatkan malam-malam sepi di rumah Freddy, dan dia akan diganggu. Film ini ternyata nggak mau segampang itu. Mereka menyiapkan cerita personal tentang abang yang terus-terusan dirundung rasa bersalah atas adiknya yang hilang saat mereka masih kecil. Film ini mencoba memperdalam mitologi dunia dengan konsep mimpi untuk mencari jawaban atas masa lalu. Film ini mencoba memperdalam mitologi dunia dengan konsep mimpi untuk mencari jawaban atas masa lalu. Mencoba ngasih stake dengan urusan hak asuh adik. Mencoba menggroundedkan lagi dengan bahasan tentang orang tua. Cukup ambisius untuk ukuran film adaptasi game horror untuk anak-anak seperti ini. Namun, meskipun usaha elevasinya harus kita apresiasi, toh film ini akhirnya terpuruk karena tone yang sangat tak berimbang. Nggak simpel tapi juga jadi agak ribet buat penonton anak. Level kekerasan yang juga tinggi meski dibuat tanpa darah berlebih. Elemen hantu yang nggak pernah terasa seram karena clash out dengan misteri yang grounded. Bahkan Matthew Lillard pun yang penampilannya fun di sini tuh nggak bisa menyelamatkanku dari kebosanan menonton ini. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Five Nights at Freddy's. Hell House LLC Origins The Carmichael Manor. Atau bisa juga judulnya jadi Hell House LLC Five Nights at Carmichael's. Nah, film inilah perwujudan dari konsep gampang dari yang kubilang di review Freddy tadi. Bikin karakternya bermalam di tempat berhantu. Mereka ngerekam kegiatan, jumpscare, dan ya itu aja gitu. At least, Stephen Cognetti sudah tahu persis apa yang dia mau buat di sini. Dia menyempurnakan yang ia tahu dan film ini jadilah overall lebih menghibur daripada film Freddy. Hell House LLC adalah seri horor dokumenter found footage, aslinya merupakan sebuah trilogi seputar bangunan bekas hotel yang dijadikan tempat cult yang pengen buka gerbang neraka.
Film pertamanya tuh asli seru, aku suka banget, tentang sekelompok orang yang bikin wahana rumah hantu di bangunan hotel tersebut. Film keempat ini hadir dengan maksud memperdalam mitologi cult di tempat berhantu yang lain. Secara presentasi, film ini ingin kembali ke vibe film pertama, yakni dengan footage-footage yang lebih genuine dan dengan drama karakter di balik misteri horornya. Dan memang secara penceritaan, film ini berhasil tampil lebih baik daripada film kedua dan ketiga. Memang mendekati film pertama. Hanya saja untuk urusan kengerian dan atmosfer, film ini gagal mengimbangi keberhasilan film pertama. Manekin-manekin badut yang jadi ikon franchise ini tetap seram, tapi penampakan dan hantu-hantunya tampil sangat blak-blakan, membuat atmosfer dan detail-detail horor yang terekam kamera, yang jadi senjata utama franchise ini, jadi kehilangan ketajaman. Ceritanya pun drag, dengan sangat annoying karena film kesusahan mencari alasan logis untuk karakter-karakter itu mau bertahan selama 4 malam di rumah itu. Rintangan yang membuat mereka harus tinggal juga tidak kuat. Jatuhnya, karakter utama di film ini jadi sangat annoying dengan alasan-alasannya untuk tidak angkat kaki dari situ. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Hell House LLC Origins The Carmichael Manor. Past Lives. Dua sahabat masa kecil yang saling suka tapi harus berpisah, lalu saat dewasa mereka bertemu kembali, harusnya berakhir jadian karena sudah takdir, ya kan? Ya kan? Mestinya gitu kan? Past Lives, debut sutradara Celine Song, bicara dengan sangat anggun dan dewasa soal takdir antara hubungan dua anak manusia. Yang saking anggunnya, hati kita yang nonton akan sangat hangat betapapun naas akhir ceritanya. Past Life is not like any other CLBK stories, karena ini bukanlah semata cerita tentang dua orang yang bertemu kembali berusaha dealing dengan closure atas perasaan mereka, tapi film ini membahas dengan kompleks tanpa meninggalkan faktor-faktor lain. Tempat, waktu, another person, faktor-faktor yang berperan sangat besar dalam perubahan seseorang, itu semua dibahas. Film ini bicara tentang kehidupan yang ditinggalkan, yang datang, yang bertahan, yang telah lewat, yang banyak lagi begitu kompleksnya. Hasilnya, Past Lives jadi dialog-dialog dan keputusan karakter yang bakal bikin kita ikut berkontemplasi. Film ini sendiri kayak punya awareness terhadap jebakan-jebakan cerita serupa. Maka film mendesain karakternya sedemikian rupa sehingga bisa agak meta. Karakternya dibikin sebagai penulis, dan ada di antara mereka tuh yang aware bahwa kalau kisah mereka ada dalam cerita, maka dia akan berada di posisi seseorang yang menghalangi cinta masa kecil pasangannya. Cara film menggeliat keluar dari jebakan tersebut, cara film membuatnya masuk ke dalam bahasan cerita dan actually semakin memperdalam para karakter sebagai manusia, menurutku ini merupakan penulisan yang sangat cemerlang. Sedikit koreksi dariku, maybe sebagai film, cerita ini sebenarnya bisa lebih dramatis lagi jika diambil dari sudut pandang karakter yang lebih aktif. Dalam artian dari karakter yang lebih banyak mengalami pembelajaran, ya kan? Gimana menurut kalian? Share pendapat kalian tentang film ini dan film lainnya di komen. Yang pasti aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk Past Lives. Sister Death. Semoga kalian belum bosan sama cerita suster hantu, karena suster horor karya Paco Plaza ini actually lumayan worth to watch. Dengan backdrop setelah perang sipil di Spanyol tahun 40-an, film ini actually memberikan banyak waktu untuk ceritanya berkembang. Suster Narcisa, tadinya ke biara yang sekarang jadi sekolah khusus anak perempuan ini, datang untuk mengajar. Tapi tempat itu sebenarnya membutuhkan kekuatan Narcisa sebagai holy girl untuk hal lain. Karena di situ tuh sedang dihantui oleh spirit yang punya kisah tragis. Yang agak mengganggu buatku adalah adegan horor berupa mimpi yang di film ini yang cukup kebanyakan. Padahal sebenarnya adegan-adegan horor yang ditampilkan film ini tuh seram semua. Karena ceritanya slow, maka build up horornya jadi enak. Menjadikan horor itu cuma mimpi, membuatku sering terlepas dari kengerian dan dunia film ini. Padahal cerita dan misteri yang dimiliki film ini sangat compelling. Aku bahkan gak nyadar kalau ini tuh sebenarnya sebuah prequel dari film horor tahun 2017, film Veronica. Aku bahkan belum nonton film itu. Saking eratnya bangunan cerita, film Sister Death ini jadi kokoh berdiri sendiri. Sekuen finalnya juga cukup keren. Para karakter dibikin seolah berada di masa kini dan masa lalu secara bersamaan, menghasilkan trik horor yang unik. Dan si Suster Narcisa itu sendiri, di akhir itu dia dibikin menderita fisik dan mental. Sosok protagonis dengan mata mengalir darah jelas akan terpatri jadi salah satu bahan mimpi buruk kita di kemudian hari. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk Sister Death. The Creator. Epic sci-fi war dari Gareth Edwards ini udah kayak Star Wars versi yang lebih grounded. Gimana enggak? Ceritanya ngambil setting masa depan saat manusia klaim perang terhadap hal yang mereka ciptakan sendiri untuk kemudahan hidup, robot dan AI.
Untuk menambah kompleks, ini bukan lagi sekedar manusia versus robot, melainkan ada sisi abu-abunya. Ada pihak manusia yang memihak AI, yang menganggap robot-robot itu punya perasaan dan layak hidup. Ada pihak manusia yang menganggap mereka teknologi berbahaya dan harus dimusnahkan. Dan manusia yang membantu robot seperti mereka dianggap tak ubahnya teroris. Kebayang dong manusia dari bangsa mana yang dengan entengnya bilang yang tak sependapat dengan mereka itu sebagai teroris? Nah, film ini memang sedekat itu. Visual film ini oke punya, dunianya terbangun dengan detail. New Asia dengan padi-padi dan berbagai bahasa yang akurat, robot-robotnya seamless hadir di tengah-tengah manusia, karakter-karakternya juga hidup dengan masalah personal merayap di balik konflik global cerita. Protagonis cerita, Joshua, adalah tentara yang masuk ke wilayah musuh dan harus mengeskort seorang anak robot ke tempat sosok dengan alias Nirmata diduga sedang mengembangkan senjata rahasia. Seperti yang aku bilang tadi, epic sci-fi war ini harusnya memang sangat epic dengan cerita dan skala dan durasi sebesar itu. Nyatanya, film ini membosankan dan uninspiring. Karena penulisan yang teramat lemah dan praktisnya tidak ada hal baru. Cerita film ini terasa seperti recycle dari gabungan beberapa cerita perang dan sci-fi yang pernah ada. Sehingga cerita film ini tuh tidak pernah terkesan sama sekali, tidak pernah spesial. Hampir seperti pihak-pihak di balik film ini takut ngasih sesuatu yang benar-benar orisinal. Sehingga mereka memaksa film ini dengan konsep dan epicnya tersendiri harus punya banyak elemen-elemen yang sudah pernah ada di cerita lain. Sayang banget. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk The Creator. The Royal Hotel. Sutradara Kitty Green kembali bersama aktris Julia Garner menghadirkan thriller dan horor nyata, teror yang dialami perempuan di tempat kerja. Sama seperti The Assistant tahun 2020, skor audiens The Royal Hotel di Rotten Tomatoes jeblok. Karena memang horor atau thriller yang dijanjikan berbeda dengan yang diharapkan oleh penonton. Ketika penonton film mengharapkan kejadian sadis berdarah, tragedi dramatis yang physically mengguncang protagonis, monster-monster, hantu, ataupun psikopat sakit jiwa, filmmaker Australia yang di film ini pulang ke negara asalnya malah menghadirkan ketakutan yang tidak bisa terlihat langsung, yang tidak bisa langsung terbuktikan oleh action. Tapi ketakutan itu nyata, ada, dirasakan benar oleh protagonisnya. Sudut pandang yang diangkat memang dari cewek, tapi sebagai cowok pun, aku nonton ini masih merasakan horor tersebut nyata. Karakter sentral dari cerita ini adalah dua perempuan muda, turis yang harus membayar masa hukuman mereka dengan jadi pelayan bar di kota tambang kecil di pelosok negara kanguru. Nah, mendengar di mana mereka ditempatkan saja sudah ngasih otomatis bikin merinding gitu. Dua perempuan itu akan berada di tengah kelompok laki-laki yang butuh hiburan, istilahnya. Things won't go well. Karena jujur saja aku tahu gimana cowok kalau sudah bergerombol seperti itu. Karena bahkan aku pernah guilty catcalling dan godain cewek saat sedang ngumpul bersama teman-teman di kampus dulu. Hal yang dianggap cowok, cuma bercanda doang, cuma siul-siul doang. Itulah yang digambarkan jadi siksaan psikologis nyata bagi karakter Julia Garner. Perasaan terancam berada di tengah itu tuh saat nggak ada satupun cowok yang tampak baik-baik saja. Mau itu si mulut besar, si ngeras, ataupun si pendiam yang tampak respect. Garis batas antara sopan dan bahaya itu bisa tahu-tahu roboh. Ini nyata banget ditampilkan oleh film. Dua karakter perempuan ngasih cara pandang berbeda. Antara mereka kurang ajar sama kita dengan it's okay, we're just having fun, digunakan film untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi. Pandangan tersebut bikin film jadi berimbang. Yang lantas jadi bikin suasana jadi semakin ngeri lagi. Itulah hebatnya. Ultimately, film ini take a strong stand. Meskipun memang konfrontasi penyadaran antara kedua karakter cewek utama itu harusnya bisa lebih kompleks lagi. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Royal Hotel. When Evil Lurks. Bukan where, tapi when, yang jadi poin utama oleh horor keserupan dari Argentina ini. Sutradara Demian Rogna dengan tegas ingin menilik reaksi manusia jika daerah mereka membusuk oleh pengaruh setan. Apa aksi yang diambil oleh manusia yang katanya punya society yang terbangun atas dasar aturan dan keimanan? Jawabannya menurut yang tergambar oleh film, aturan dan keimanan atau kepercayaan itu runtuh nyaris seketika. Ya, karenanya When Evil Lurks jadi sebuah horor mencekam yang benar-benar banal. Iblis dari roh penasaran berjalan di muka bumi sambil ngemil otak manusia. Orang kesurupannya bukan semata anak kecil yang menyerumpah serapah, melainkan literally sebuah abomination. Gumpalan nanah dan kotoran yang sekarat, busuk, berdarah-darah, siap untuk melahirkan setan berikutnya. Hewan-hewan peliharaan yang jadi beringas tidak lagi mengenal tuannya. Yang by the way juga telah siap melempar keluar semua kemanusiaan demi menyelamatkan diri dan keluarga. Ini adalah horor yang brutal, sadis, jijik, najis.
ngumpul jadi satu penceritaan yang bikin miris. Ada satu adegan di film ini yang benar-benar bikin terpekik kaget karena rasa-rasanya belum ada yang nekat bikin adegan kayak gitu bahkan di film horor sadis sekalipun. In other words, harusnya ini adalah horor yang sangat menghibur, tapi aku nggak bisa menyukainya lantaran satu hal, protagonis yang super duper annoying. Aku ngerti penulisannya didesain seperti itu untuk memperlihatkan bahwa dia pendosa, bahwa dia sama dengan kita yang just try to save keluarga sementara nggak benar-benar tahu harus berbuat apa. Hanya saja sayangnya dia tertranslasikan ke layar sebagai karakter yang cuma ribut teriak-teriak dan memilih keputusan-keputusan bego yang aku yakin kita nggak bakal memilih keputusan yang sama dengan pilihannya dia. Like, ada satu adegan dia nyaris putus asa kesusahan menjebol panggung, ya kan? Lalu ada anak kesurupan iblis yang bilang ada kapak di ruangan sebelah. Dan tanpa pikir panjang, tanpa mendengarkan larangan dari paranormal yang tahu banyak dan telah bikin dia sukses sampai ke tempat itu in the first place, dia ngikut aja perkataan si anak iblis, menghasilkan kejadian yang merugikan nyawa yang sangat besar di pihak manusia. Man, I just can't follow karakter like that. Aku berharap film ini punya karakter yang lebih menarik dan lebih simpatik lagi. Aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk When Evil Lurks. That's all we have for now. In case belum jelas mana yang satu film yang mengecewakan tadi, maka itu adalah The Creator. Aku kecewa banget, bahkan Five Nights at Freddy aja ngambil resiko lebih banyak ketimbang film tersebut. Yang bikin tambah kesel dan khawatir adalah bahwa dia tuh film original sebenarnya. Ngeri kan kalau film original epic kayak gitu tuh kurang diminati. Bioskop dan studio hanya akan melihatnya sebagai kegagalan material, sehingga film-film original, cerita-cerita original bakal makin dipandang tidak menguntungkan bagi bioskop dan studio. Padahal pengembangan dari studio saja yang bikin film ini datar, karena hanya ingin main aman gitu. Film-film harusnya lebih berani, apalagi kalau punya materi yang unik. Dan by the way, sudah hampir penghujung tahun, dan aku belum dapat film yang skornya 8,5. Sadis tahun ini. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi myderseat.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store myderseat di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners, there are losers.